Selamat juga untuk BPD DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan sidang Majelis Daerah khusus pada hari ini. Pak Kiki dan seluruh jajaran, kiranya Tuhan memberkati. Dari BPP juga saya lihat ada Pak Roni Daud, ada Pak Untung, dan juga yang kita kasihi tentu dari MP, Pak Pujo sebagai ketua, Pak Dwijo, dan beberapa bantuan yang lain. Dari MPL juga senang sekali bisa bersama-sama pada pagi hari ini. Pembimas Kristen juga kita berterima kasih untuk waktu yang ada, puji Tuhan. Saya baru pulang dari Timika sama Pak Untung beberapa hari yang lalu. Mestinya ada KKR di Freeport, tapi Pak Yosia salah satu pengurus BPP menikahkan anak ke Surabaya. Jadi saya ke sana dan hari Minggu saya khotbah 5 kali, hari ini suara agak habis. Haleluya, tapi saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Baik, pada ibadah pembukaan ini saya mau menyampaikan sebuah topik tentang gereja yang sehat dan berdampak. Bisa tolong slide-nya, gereja yang sehat dan berdampak. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan ingin agar gerejanya mengalami pertumbuhan. Dan pertumbuhan nyata itu nampak di dalam 3 aspek ini. Pertumbuhan kuantitas, pertumbuhan kualitas, dan pertumbuhan kompleksitas. Pertumbuhan kuantitas bicara tentang jumlah yang makin bertambah banyak. Pertumbuhan kualitas bicara tentang mutu rohani yang makin meningkat. Tetapi pertumbuhan kompleksitas pelayanan itu meliputi munculnya pemimpin-pemimpin baru seperti 7 diaken yang diangkat untuk mendampingi pelayanan rasul-rasul sehingga pelayanan mereka menjadi lebih maksimal. Kalau saya perhatikan di dalam Alkitab ada 2 perkataan Yesus yang sangat penting. Yang pertama disebut sebagai hukum agung, yang kedua disebut sebagai amanat agung. Hukum agung berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu seperti yang kau mengasihi diri sendiri. Matius 22. Dan hukum agung kita tahu Matius 28, pergilah jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau saudara memperhatikan 2 hal ini, hukum agung dan amanat agung, maka di dalamnya ada 5 tugas gereja yang harus kita lakukan, baik secara pribadi maupun di dalam gereja lokal kita. Sehingga 5 tugas ini harus kita lakukan karena itu perintah penting dari Yesus. Dan di dalam gereja ini sangat bisa diterapkan kalau kita memasukkan di dalam 5 bidang pelayanan yang ada. Nah saudara-saudara, apa saja itu? Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Ini bicara tentang worship, penyembahan. Nah di dalamnya itu bisa ada komisi pujian, komisi musik, komisi doa. Yang kedua, mengasihi sesama, itu bicara soal pelayanan. Penyembahan adalah ke atas kepada Allah. Pelayanan adalah kepada sesama. Kita bisa buat di dalam gereja kita, misalnya komisi diakonia, komisi perlawatan, dan sebagainya. Yang ketiga, pergilah. Nah ini bicara tentang evangelism, penginjilan. Dan bisa dibuat komisi penginjilan, komisi misi, komisi sosial media yang sekarang ini menjadi sangat penting. Yang keempat, baptislah. Nah orang yang sudah dibaptis menjadi anggota keluarga Allah yang harus saling berfellowship satu dengan yang lain. Ini bicara tentang persekutuan. Nah kita bisa masukkan komisi ibadah-ibadah, ibadah umum, ibadah sekolah minggu, remaja, pemuda, kelompok sel, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, ajarlah. Ini bicara soal pemuridan, discipleship. Maka kita bisa buat komisi, misalnya komisi pemuridan, komisi konseling, dan sebagainya.
Ini 5 tugas gereja: penyembahan, pelayanan, dari hukum agung, kemudian dari amanat agung, penginjilan, persekutuan, pemuridan. Kalau Bapak Ibu Saudara belum memiliki struktur gereja yang terlalu jelas, maksud saya struktur organisasinya, lebih baik ikuti pola ini saja, karena yang mengajarkannya adalah Yesus sendiri. Kalau Yesus ngajarin, pasti lebih benar lah daripada orang yang paling pintar, profesor, doktor, karburator kotor bocor, begitu saudara. Pasti Yesus bisa memberikan petunjuk yang lebih bagus kepada kita. Kalau mau dilengkapi dengan yang lain, misalnya sarana, prasarana, dan sebagainya, bisa saja kasih seksi penunjang, begitu saudara. Penyembahan, pelayanan, penginjilan, persekutuan, pemuridan, dan penunjang untuk hal-hal yang lain. Dan saya sangat yakin begini, komitmen agung kepada hukum agung dan amanat agung akan menghasilkan gereja yang agung. Sekali lagi, komitmen agung kepada hukum agung dan amanat agung akan menghasilkan gereja yang agung. Selanjutnya, next slide. Sekarang saya mau bahas tentang 5 faktor bagaimana gereja bisa bertumbuh secara sehat. Saya sebut sebagai 5K. Yang pertama adalah kepemimpinan yang memberdayakan. Di GBI, pemimpin gereja lokal yang terutama adalah gembalanya. Jadi gembala harus mendorong dan memperlengkapi jemaat melayani sesuai dengan karunia rohaninya masing-masing. Karena kita percaya keimamatan setiap orang percaya. Pelayanan tidak boleh one man show, one man band. Tapi kita harus mengequip orang-orang kita supaya juga dia bisa melayani. Tidak harus gembala membesuk setiap anggota jemaat yang sakit, apalagi kalau jemaatnya sudah ribuan. Bukan nggak mau, nggak mampu. Tapi gembala harus memastikan orang yang sakit, yang membutuhkan pelayanan rohani, ada di dalam tim di gereja itu yang melakukan pelayanan tersebut kepada mereka. Entah itu ketua kelompok sel, para pengurus, atau siapapun yang lain. Seperti Musa memimpin sendirian, kacau. Tetapi ketika dia memilih pemimpin 10, 50, 100, 1000, maka akibatnya orang-orang Israel mendapatkan pelayanan yang jauh lebih baik. Tuhan Yesus juga melatih 12 murid, magang, on the job training. Dia menjadi mentor, sehingga waktu Yesus naik ke sorga, pelayanan itu dilanjutkan oleh para muridnya. Pemuridan sangat penting untuk mendewasakan jemaat melayani, dan bukan hanya dilayani, apalagi jadi penonton. Saya mau bilang begini, bahwa sebetulnya suatu organisasi termasuk gereja tergantung dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya punya wawasan luas, gerejanya maju. Kalau pemimpin hatinya kecil, gerejanya nggak akan maju-maju. Tuhan sulit memberkati orang yang volume hatinya kecil. Dan ciri orang yang volume hatinya sempit adalah senang lihat orang susah, tapi susah lihat orang senang. Kalau saudara dengar ada gereja dekat gerejamu yang sedang bertengkar, pendetanya, majelisnya, dan sebagainya, lalu ada sedikit perasaan senang, mudah-mudahan jemaatnya pindah ke gereja saya. Nah, itu hati busuk yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara. Kita rindu semua gereja mengalami kemajuan. Dan saya percaya pemimpin punya faktor yang sangat penting. Sebetulnya kalau boleh dibilang, siapa yang jadi ketua BPD-nya nggak terlalu penting. Siapa yang jadi ketua umum sinodenya nggak terlalu penting. Tapi kalau saudara fokus pada gereja lokal, mengembangkannya dengan sungguh-sungguh, gereja kita akan bertumbuh secara luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, kehausan rohani jemaat. Apa yang membuat gereja berkembang? Pemimpin yang mengarahkan, tapi jemaatnya juga harus on fire, harus berkobar-kobar. Dan api Roh Kuduslah yang membuat orang percaya berkobar sehingga gereja akan bertumbuh. Jemaat harus haus pada perkara rohani, pada doa, pada firman, pada ibadah.
Dan yang memulainya siapa? Harus gembalanya. Kalau kita sebagai gembala tidak on fire, bagaimana kita bisa mengharapkan jemaat itu on fire? Bukankah pengurapan mengalir dari atas ke bawah? Ada hamba Tuhan yang bilang begini kepada saya, aduh Pak, jemaat saya ini pelit-pelit. Kalau disuruh nyumbang gereja, kasih persembahan, apalagi perpuluhan, susahnya luar biasa. Lalu saya pikir, kalau jemaatnya pelit-pelit, nyontoh siapa ya? Ya nyontoh gembalanya lah saudara. Kalau gembalanya murah hati, generous, saya yakin itu spirit akan menular kepada seluruh jemaat. Kalau boleh saya bilang ya Bapak, Ibu Pendeta, kalau lagi makan sama pengusaha, jangan cuma minta ditraktir. Jangan keluarkan dompet paling belakang. Saudara sekali-kali traktir para pengusaha, supaya mereka tahu hamba Tuhan juga orang yang diurapi dan diberkati Tuhan. Amin saudara. Saya pernah satu kali habis khotbah di Surabaya di sebuah kantor, sebuah perusahaan, lalu diajak makan oleh ownernya, suami istri, saya juga dengan istri. Lalu setelah selesai makan, mau bayar kan, lalu pelayannya datang, dia tanya, Pak, ada kredit card? Dia sebutkan namanya. Nggak punya. Kalau yang lain gimana? Oh, itu nggak ada program diskonnya, yang ada merek ini. Dia tanya istrinya, punya nggak? Nggak punya kita. Istri saya ngomong, saya punya Pak, biar saya saja yang bayarin. Dia bilang, waduh, mana bisa? Masa pendeta habis khotbah malah bayarin? Jangan. Sudahlah, nggak apa-apa, saya bilang sekali-kali pendeta bayarin pengusaha kan nggak masalah. Akhirnya dia bilang, udah gini deh, pakai kredit cardnya dulu, lumayan 30% diskonnya, nanti saya transfer, saya ganti. Sudahlah, saya bilang. Lalu istri saya bayar 1,5 juta lah kira-kira sudah. Dan dia desak untuk ganti, kita tetap nggak mau. Sampai saya pulang ke Bandung, 1-2 hari dia WA terus, minta nomor account. Saya bilang nggak usah dipikirin Pak, makanannya juga udah hilang, saudara. Lalu karena dia paksa beberapa kali, saya bilang, Bapak kalau mau nyumbang, ini gereja kami lagi ada pembangunan, Bapak sumbang di sana aja, saya kasih nomor akunnya. Dan besoknya dia kirim, bukan 1,5 juta, 50 juta, saudara-saudara. Haleluya. Beberapa bulan kemudian dia sumbang lagi tanpa diminta 500 juta. Dan waktu saya ketemu lagi dengan dia, saya berkata, kapan saya bisa traktir Anda kembali? Haleluya. Saudara-saudara, mari kita menjadi orang yang mengembangkan satu spirit yang diajarkan oleh Alkitab. Berkobar-kobar, hidup murah hati. Gereja lahir karena doa, gereja disebut rumah doa. Gereja juga tumbuh karena kuasa Roh Kudus. Kita harus mengandalkan kuasa Tuhan, bukan kekuatan diri. Man's power sangat lemah, God's power tanpa batas. Amin. Karena itu jalin persekutuan dengan Roh Kudus, sehingga kita akan menghasilkan spirit of excellence, roh yang luar biasa, yang nampak di dalam karakter dan karunia roh dalam hidup kita. Nah, ada banyak orang berpikir seorang pemimpin yang berhasil adalah orang yang punya performance yang baik. Kalau penampilannya boleh, potongannya boleh, maka dia akan sukses. Saya perhatikan banyak orang potongannya boleh, jahitannya kurang boleh, saudara-saudara. Karena apa? Sesuatu yang dikembangkan lebih baik bukan hanya penampilan luar, tetapi sesuatu yang ada di dalam kita, inner life kita. Dan itu adalah karakter. Nah sekarang bukan hanya orang Kristen, tetapi para trainer-trainer secara umum juga menyebutkan bahwa karakter lebih penting dari sekedar karunia. Karisma membuat kita naik ke atas, tapi karakter akan membuat kita tinggal di atas. Tapi waktu saya baca firman Tuhan, saya menemukan bahwa ada sesuatu bagi kita, hamba-hamba Tuhan, yang lebih penting dari karakter. Dan itu adalah spirit, roh.
Daniel ini berhasil luar biasa karena roh yang luar biasa. Artinya begini, orang yang punya karakter yang tampaknya baik, dia bisa saja nggak kenal Yesus. Murah hati, murah senyum, baik hati, sabar. Tapi saya percaya bahwa yang paling penting adalah roh manusia yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang kemudian menghasilkan karakter sejati. Bukan sekedar penampilan luar, tetapi itu mengubah kita from inside out, dari dalam keluar. Saudara-saudara, jadi ini sesuatu yang kita harus kembangkan. Karena Galatia 5, 22-23 bicara tentang 9 karakter Kristen yang baik. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 ini kan karakter yang luar biasa. Tapi 9 hal ini adalah apa? Buah roh. Kalau kita tidak berhubungan dengan roh, tidak mungkin ada buah karakter. Makanya relasi kita secara spiritual dengan Tuhan sesuatu yang kita harus kembangkan sungguh-sungguh. Kembangkan pula kemurahan hati, tidak suka bertengkar, mengampuni, suka memberi, dan jadi berkat. Coba lihat dulu gambar di depan ini. Kalau roh yang luar biasa, spirit of excellence itu ada dalam hidup kita, karakter kita akan baik. Seperti 9 buah daripada roh tadi. Lalu hikmat, wisdom ilahi Tuhan berikan kepada kita. Seperti Daniel, ada hikmat untuk mengartikan mimpi raja. Kemudian ada skill, keterampilan yang terus dikembangkan menjadi lebih maksimal. Dan terakhir baru performa. Bahwa Daniel itu lebih sehat dibandingkan dengan pemuda-pemuda Babilonia. Walaupun mereka makannya makanan raja, cacai, punghai, barongsai. Sedangkan Daniel hanya makan sederhana, minum air biasa. Tapi kalau ada berkat Tuhan menjadi 4 sehat, 5 sempurna, 6 kenyang. Saudara-saudara. Jadi mari kita mulai dari dalam. Kehausan spiritual akan Tuhan. Yang ketiga, kelompok kecil yang menjawab kebutuhan. Peter Wagner, seorang pakar dari ilmu pertumbuhan gereja, menyebutkan bahwa church itu seharusnya terdiri dari 3 unsur: celebration, congregation, and cell. Artinya ada ibadah raya, tapi kemudian juga ada kelompok pemuridan dan ada kelompok cell. Dan itulah esensi pengembalaan yang baik. Sekarang ini ada gereja yang ibadah rayanya rame, tapi dia nggak punya kelompok pemuridan, dia nggak ada kelompok sel. Bagaimana mungkin penggembalaan dalam arti sesungguhnya bisa dilakukan kalau kita hanya menarik crowd datang? Itu akan bertahan sekian tahun atau sekian puluh tahun. Tapi kalau tidak ditindaklanjuti menjadi kelompok pemuridan, orang-orang nggak akan mendalam akan pengenalan akan Allah. Dan relasi satu dengan yang lain kurang intim dan mudah sekali lepas kalau mereka tidak tertanam di dalam komunitas sel. Gereja yang berdampak adalah umat yang saling mengasihi, dan itu akan kita bisa bagikan bersama di dalam kelompok-kelompok yang kecil. Ingat, manusia lebih penting dari programnya. Bangunlah hubungan lebih daripada event. Event berlangsung 1-2 hari selesai, tetapi relasi berlangsung seumur hidup. Seperti Yesus, dia bisa KKR untuk 5.000 orang lebih, tapi dia lebih banyak memberikan waktu membangun relasi satu dengan yang lain. Saudara, jemaat mula-mula juga sama. Mereka beribadah di ibadah raya, kelompok besar, di bait Allah, tapi juga di rumah-rumah, sehingga mereka bisa mengembangkan diri dengan baik. Saudara-saudara, masalahnya begini. Apalagi jemaat seperti di kota Jakarta ini, walaupun saudara khotbah bagus sekali, ngajar bagus sekali, tapi kalau tidak ada komunitas sel di mana orang-orang itu bisa sharing, bagi hatinya, sedikit menjelaskan penerapan firman dan kesaksian yang menyertai,
mereka tidak punya tempat di mana mereka bisa berbagi apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Dan ketika ada gereja dengan kelompok-kelompok sel yang kuat, sangat mungkin untuk mereka bisa pindah ke tempat tersebut. Makanya kita harus membangun kelompok sel yang kuat, walaupun effort, usaha untuk hal ini jauh lebih besar daripada mengumpulkan orang pada hari Minggu saja. Yang keempat, kesaksian dan penginjilan yang agresif. Gereja tidak boleh berorientasi ke dalam saja memelihara, tapi menjangkau yang belum percaya. Yesus berkata, gembala yang baik meninggalkan 99 domba dalam kandang dan mencari satu domba yang hilang di luar. Masalahnya sekarang yang di dalam kandang bukan 99 domba, Bapak Ibu. Cuma satu domba di dalam kandang. Yang 99 itu masih ada di luar. Sehingga kita harus mengupayakan outreach, penjangkauan jiwa-jiwa baru. Sehingga jemaat kita bertumbuh terutama karena pertobatan. Bukan sekedar karena kelahiran atau karena perpindahan orang dari satu gereja ke gereja yang lain. Sebab anak manusia datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Dan melalui friendship evangelism, kita bisa menjalin relasi. Buatlah cell planting yang kemudian akan menjadi church planting. Ada orang bilang sama saya, Pak, kita ini didorong-dorong menanam gereja baru. Tapi kalau di kota, misalnya Jakarta, sewa satu ruko aja minimal 150 juta tuh. Belum sound systemnya, alat musiknya, kursinya. Butuh modal awal 250 juta minimal atau bahkan lebih. Sinode mau bantu? Waduh, saudara-saudara, saya jawab, Anda ini mau buka gereja atau mau buka toko? Kalau mau buka toko bisa mulai dengan fasilitas. Tapi kalau membuka gereja, kita mulai dengan orang. Kita memuridkan orang di rumahnya. Mungkin 10-15 orang ada di sana hari Senin. Lalu hari Selasa kita memuridkan kelompok berbeda di rumah yang berbeda, 10-15 orang. Hari Rabu kita memuridkan orang berbeda di rumah yang berbeda juga, 10-15 orang. Kalau sudah kumpul 30-50 orang, pasti ada kerinduan, Pak Pendeta. Bagaimana kalau kita mengadakan ibadah pada hari Minggu? Dan pendeta tinggal berkata, oke, tapi kita gotong royong ya. Sebab kita kan perlu dana untuk menyiapkan tempat dan sebagainya. Tapi orang-orangnya sudah ada. Bangunlah manusia, dan manusia itu yang nanti akan cari gedungnya. Sehingga kita tidak harus pertama-tama menyiapkan semua sarana terlebih dahulu. Next. Jangkaulah mayoritas penduduk dunia, yaitu generasi muda, dan libatkan mereka. Tidak ada sukses tanpa successor. Musa membangkitkan Yosua sebagai next leader, tapi dia tidak menyiapkan pemimpin penggantinya, dan akibatnya orang Israel masuk pada masa zaman hakim-hakim. Perlu hati bapa dan hati anak tidak menganggap orang-orang hebat, potensial, masih muda sebagai ancaman, tetapi itu adalah sebuah modal untuk mereka bisa melayani lebih banyak lagi orang bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau boleh saya pesankan begini. Kalau kita satu kali sedang meeting dengan ring satu kita, dengan orang-orang yang kita percaya, coba lihat kiri kanan muka belakang. Kalau orang-orang di samping kita ini rata-rata umurnya seusia dengan kita, gereja saudara dalam bahaya. Karena apa? Akan muncul gereja-gereja baru, gereja-gereja muda yang sangat agresif. Kadang-kadang nggak tahu diri, saudara-saudara, nggak ngerti sopan santun. Dan kalau kita para pengurusnya sudah seusia kita, udah relatif 50, 60 dan selanjutnya, maka jemaatnya juga akan punya usia yang mungkin kalau lebih muda sedikit lah dari sana, mayoritasnya. Lalu anak-anak muda akan berkata, oh GBI sudah menjadi gereja ABG, angkatan babe gue.
tapi kurang cocok dengan saya. Dan mereka sangat mudah pindah ke gereja yang lain. Tapi kalau saudara melibatkan anak-anak muda, bukan cuma disuruh melayani, oh dia jadi singer kok, jadi pemain musik, tetapi libatkan di dalam leadership, kepemimpinan. Mereka hadir dalam rapat terpenting di gereja kita, menentukan anggaran yang ada, memberikan masukan dari pikirannya yang kadang-kadang out of the box. Maka masih ada harapan dari gereja kita. Saudara-saudara, saya tidak terlalu berpikir bahwa kepemimpinan itu melemparkan tongkat estafet, regenerasi. Saya lebih condong kepemimpinan yang baik itu intergenerasi. Kalau regenerasi begini, ada 4 pelari. Pelari pertama lari, dia oper tongkat ke pelari kedua. Pelari kedua lari kencang, pelari 1 diam, pelari 3 dan 4 diam. Jadi memimpin gantian gitu saudara. Tapi kalau intergenerasi, maka kita berlari bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Di gereja kita seyogyanya perlu ada pemimpin di usia 60-an atau ke atas, 50, 40, 30. Sehingga dengan mix rentang usia ini lebih banyak orang-orang yang bisa dijangkau. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu tahu saya menjadi ketua departemen pemuda 2 periode di wadah kita GBI. Dulu saya sangat fasih bicara kepada orang-orang muda dengan bahasa-bahasa mereka. Ya, dan saya bersyukur waktu saya memimpin air kegerakan itu sedang pasang di Indonesia, saudara sekalian, ke Manado, ke di Jawa, di luar Jawa. Banyak sekali orang-orang muda yang dilawat oleh Tuhan. Tapi sekarang usia saya 60 dan saya tidak lagi terlalu efektif untuk bicara kepada anak-anak muda karena bahasanya berbeda. Mungkin Pak Abraham soal masih cocok begitu ya saudara. Nah, jadi saya mendorong dari Departemen Pemuda dan Anak 300 gereja atau 300 kota besar dan kecil di Indonesia. Kita doakan supaya mengalami api revival, bangkitkan anak-anak muda. Dan saya ngomong sama mereka, yang khotbah sudah bukan lagi orang dari BPP untuk acara semacam itu. Pembicara usia 30-an kita kasih kesempatan, kita kasih platform, kita dukung dana supaya di GBI muncul orang-orang pelayan-pelayan yang usianya 30-an bahkan lebih muda daripada itu. Dan saya percaya masih ada harapan sehingga GBI akan tetap berkembang karena banyak orang-orang muda akan dijangkau bagi Yesus. Karena 50% penduduk dunia generasi muda, di Indonesia hampir 60% itu generasi muda. Kenapa yang menang? Walaupun pilihan politik kita beda, yang menang adalah 02. Karena saya lihat bahwa waktu dia ambil karikatur, gemoy dan sebagainya, ambil pasangan yang jauh lebih muda. Orang-orang muda nggak tahu track record yang lain, saudara. Periksa track record dan sebagainya. Aduh, nggak tahu lah. Ini orang tua siapa ya? Saya pun nggak pernah lihat wajahnya. Dia lebih senang ada orang yang rasanya mewakili diri. Saudara lihat fenomena ini. Ini bukan soal benar, salah dan sebagainya. Saya hanya melihat bahwa orang-orang muda harus dijangkau lebih banyak, diberi peluang lebih banyak. Karena itu lakukanlah pelayanan di sosial media. Karena generasi zaman now adalah netizen, internet citizen. Bapak Ibu, kalau saya bisa anjurkan untuk setiap gembala, walaupun saudara khotbah pada hari Minggu di gereja masing-masing, masukkan itu di sosial media, YouTube dan sebagainya. Kenapa? Karena di gereja yang datang terbatas. Tapi kalau kita bisa menyiarkan secara online, maka jangkauannya menjadi tanpa batas. Iya. Misalnya beberapa bulan lalu saya khotbah, waktu itu saya khotbah di Tasikmalaya, saudara, bukan di Jakarta atau di Bandung. Di ibadah kedua, 400-500 orang hadir dalam ibadah yang kedua itu. Konflik Hamas versus Israel dan masa depan dunia. Yang hadir kira-kira 400-500 orang. Tadi saya cek,
yang view-nya 1,3 juta orang, saudara. Jadi kalau kita tidak memasukkan di dalam sosial media, maka jangkauannya sangat terbatas, sempit. Tapi kalau kita masukkan ke sosmed, maka jangkauannya lebih luas. Cuma kalau di sosmed ya tetap jaga pikiran dan hati, jaga mulut, saudara, karena bahaya. Dan netizen dari agama apapun bisa kasih komentar bukan hanya yang bagus, tapi juga yang sangat menyerang kita, dan kita mesti waspada tentang hal tersebut. Tapi lakukan pelayanan-pelayanan ini, sangat kontekstual bagi orang-orang muda. Karena kita di gereja, khotbah, ibadah paling 1,5 sampai 2 jam. Tapi ada penelitian, setiap minggu orang-orang di Indonesia itu lihat HP, sosial media 28 jam. Jadi dunia memuridkan lewat HP kita ini. Sedangkan gereja hanya punya waktu yang sangat terbatas untuk hal tersebut. Next slide. Yang kelima, keteraturan melalui manajemen yang baik. Pemimpin harus mengembangkan pemimpin lain. Angkatlah orang yang tepat dengan kerohanian yang baik. Seperti Musa, 7 diaken dipilih. Dan untuk mengelola kegiatan yang baik, adakan pertemuan berkala gembala dan pengurus. Saya tahu ada banyak gembala kurang suka rapat, tapi menurut saya gereja bukan hanya organisme di mana kita mendapatkan petunjuk arahan ilahi, tapi gereja adalah organisasi yang walaupun kita dapat petunjuk, kita sharekan, sampaikan dulu kepada pengurus inti kita. Pengurus inti akan merasa bertanya-tanya kalau dia bilang gini, waktu pendeta khotbah pada hari Minggu, lalu dia ngomong, saudara-saudara, maka kemudian dia ngomong pada hari Minggu, pengurusnya itu baru dengar juga apa yang disampaikan gembala pada hari Minggu tentang satu rencana. Dan dia mikir, loh, kok kita gak dikasih tahu ya? Tapi kalau saudara ngomong duluan kepada pengurus kita, walaupun apa yang kita sampaikan hari Minggu persis sama kepada jemaat, tapi pengurus itu merasa diorangkan, dihargai, mereka merasa penting karena gembala ngomong pribadi sama saya, apalagi tepuk-tepuk pundak saya dan bilang dukung ya supaya gereja kita tambah maju. Senang saudara-saudara, apalagi kita orang timur, hal semacam itu tidak bisa kita pungkiri. Tetapkan target kualitas jumlah, tapi juga kuantitas jumlah, tapi juga kualitas. Misalnya, saya mengumumkan kepada para leader di gereja lokal kami dari beberapa kota, jangan lagi mengukur kemajuan gereja kita dari berapa orang yang hadir pada hari Minggu, tapi berapa orang yang kita baptis dalam setiap satelit ibadah sepanjang 1 tahun ini. Karena tolok ukur yang lebih bisa dilihat adalah berapa jumlah baptisan yang ada. Jadwalkan kegiatan bulanan dan penanggung jawabnya, lalu evaluasi program dan anggaran yang ada. Next slide. Saudara-saudara, saya masih punya waktu 6,5 menit. Mudah-mudahan bisa selesai. Salah satu hal yang penting adalah kita harus mengelola keuangan dengan baik, meliputi menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja gereja. Berapapun uang persembahan, persepuluhan yang masuk, kita total, ada tim keuangan yang tahu, saudara-saudara. Dan kemudian dibagi sesuai dengan kebutuhannya. Berapa persen untuk hamba Tuhan, untuk full timer, untuk operasional, untuk misi, diakonia, dan sebagainya. Pisahkan aset pribadi dan gereja, termasuk kepemilikan gedung gereja dan nomor account. Saya harap sudah tidak ada lagi yang pakai nomor account pribadi. Semuanya pakai nama Gereja Bethel Indonesia. Juga aset-aset kita, Gereja Bethel Indonesia. Saudara, kami di gereja lokal punya aset di beberapa kota udah ratusan miliar, saudara. Kita sedang bangun sebuah tempat museum kisah-kisah Alkitab. Gedungnya dan juga dalamnya kira-kira hampir 700 M lebih. Semua pakai nama Gereja Bethel Indonesia. Saya tidak mau meninggal masalah bagi anak cucu di kemudian hari. Saudara-saudara, dan kita juga kan sudah membuat kesepakatan sejak berapa tahun yang lalu.
bahwa kalau itu dibeli oleh gereja lokal, akan ada surat dari ketum dan sekum yang menjabat pada waktu itu bahwa itu adalah milik gereja lokal dan tidak bisa diambil sinode sampai selama-lamanya. Jadi apa yang kita takutkan? Saya juga karena ini pakai nama GBI, nggak mungkin keluar dari GBI. Semuanya aset ada di sana, saudara-saudara. Mau keluar gimana? Ya, tapi kalau saudara menggunakan nama yang lain, kita ini manusia yang rentan. Kadang-kadang ada godaan-godaan. Musuh yang terbesar bukan orang lain, diri kita sendiri, ambisi kita, nafsu kita. Dan itu kadang-kadang membawa kita pada pengambilan keputusan yang salah dan mencelakakan saudara-saudara. Pisahkan fungsi ketua, bendahara, pembukuan, auditor, buat prosedur pengeluaran keuangan sehingga menjadi lebih jelas dan transparan. Mengapa saya coba lakukan itu ketika saya mulai menjabat di BPP kita ISO 9001, supaya prosedural dan sebagainya bisa berlangsung dengan lebih tertib dan kita tahu apa yang kita harus lakukan sesuai dengan SOP masing-masing. Kitanya nggak sempurna, kita terus berusaha mengejar hal-hal yang lebih baik, tapi itu harus dibuat. Saya rasa DKI Jakarta sudah waktunya memiliki perangkat yang jauh lebih profesional supaya good governance itu ada. Saya yakin sudah sangat bagus, tapi kita terus mengejar hal-hal yang lebih baik. Dan tentu DKI Jakarta sebagai pusat, walaupun sebentar lagi sudah bukan ibu kota, harus menjadi contoh untuk semua yang lain. Dan saya percaya Pak Kiki dan rekan-rekan yang lain pasti bisa mewujudkannya dengan luar biasa. Next slide. Bahan saya masih ada beberapa, tidak bisa saya habiskan, tapi mungkin ini slide yang terakhir. Nanti bahannya bisa di-share setelah acara ini. Di tingkat sinodal, gereja lokal tidak boleh hanya menuntut hak, tapi juga melakukan kewajibannya mengembalikan persepuluhan setiap bulan ke BPP atau sinode. Pengusulan pejabat baru dan pengurus baik di daerah maupun di pusat, persepuluhan jemaatnya harus minimal 70% dalam periode itu. 20% sampai 30% persepuluhan dikembalikan ke BPD, sehingga bidang di BPD dan perwakilan wilayah bisa berjalan dengan baik. Lagi pula kegiatan BPP juga ditujukan mayoritas bagi pengembangan GBI di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kita targetkan tahun ini 10 klinik sehati dibangun di seluruh Indonesia. Sekarang baru 4, saudara. Kita mau kejar sampai 10. Kita dorong gereja-gereja lokal mulai membentuk rumah sakit dan sudah ada upaya ke sana. Gereja lokal GBI juga sudah ada yang punya rumah sakit. Kita ingin meningkatkan pendidikan sampai akhirnya kita bisa membangun Universitas Bethel Indonesia. Dan kemarin pun di dalam rapat BPP saya masih ngomong hal yang sama. Rumah sakit, universitas, ini biayanya besar sekali, saudara-saudara. Dan kita harus nabung dari waktu yang ada sekarang sampai selanjutnya. Nah, ayo kita kembalikan persepuluhan ke BPP. Nggak diambil oleh pengurusnya, Bapak Ibu. Saya percaya kita semua ini hamba-hamba Tuhan yang ingin memajukan GBI. Saudara tentu tahu saya juga memvolunteerkan diri saya di BPP ini. Saya hidup dengan berkat Tuhan dari gereja lokal. Dan di BPP itu adalah pengabdian saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, terima kasih. Tapi maksud saya, banyaklah persepuluhan, begitu saudara. Itu lebih penting, haleluya. Supaya banyak hal-hal yang kita bisa bangun. Saya targetkan 100 Bethel Project. Dari tanah kosong menjadi gereja, tinggal terima kunci. Sekarang ini baru 57, saudara. Masih ada kurang sekian puluh, tapi kita bertekad kita bisa melakukan untuk apa? Pembangunan gereja di daerah-daerah. Saudara, dan terakhir, untuk mengelola gereja yang sehat, mentoring gereja lokal sangat dibutuhkan. Para ketua BPD, gembala gereja besar, jemaat minimal 300, membina gereja kecil tanpa harus menjadikannya sebagai cabang. Contohnya, paguyuban gereja
yang dilakukan di Petamburan dan juga cabang atau sekarang sudah mandiri tapi masih tetap bersatu hati sebagai gereja yang diawali oleh Om Ho. Tiap beberapa bulan sekali di gereja lokal kami yang di Bandung juga kita mengadakan Battle Open House. 2 hari, Sabtu pagi sampai Minggu sore, saudara, mereka dilatih tentang manajemen, kepemimpinan, pelayanan media, pelayanan kelompok sel, pemuridan, pelayanan remaja, pemuda, anak, dan semua yang lain. Lalu bagi yang bersedia, 2 bulan berikutnya kita masih mentoring melalui Zoom dan sebagainya selama 2-3 bulan ke depan. Orang-orang yang datang kita inapkan di hotel, kita kasih makan yang baik, bahan-bahan yang bagus, dan kalau mereka mengikuti semuanya dengan tanpa bolos, mereka mesti bayar di awal. Tapi kalau mereka ikut dari awal sampai akhir, kita cashback 100%. Kita kembalikan semua uang, karena kita bukan cari uang. Tapi saya juga nggak mau disebut gratisan, jadi dianggap remeh. Tiap pertemuan kira-kira 30-40 gembala. Mayoritas saya inginkan gembala sebetulnya, decision maker, itu yang sangat penting dan sudah berlangsung beberapa kali. Dan sekarang ini bukan hanya dari GBI tapi dari berbagai sinode ikut dan mereka merasa diberkati. Mereka memberikan laporan-laporan, puji Tuhan kita sudah mulai ada pemuridan, mulai ada komsel, jemaat kami bertumbuh sekian. Hati kami sukacita karena kita mulai dari merintis dari nol, gak punya apa-apa, sekretariat gak punya, sound system gak punya, alat musik gak punya, pinjam daripada orang yang punya. Tapi kalau hari ini jemaat yang tua percaya kan bisa berkembang menjadi ribuan, saya kasih tahu, buka dapur, nih caranya gini, cara ngelola keuangan gini, dan mereka bisa tanya apa saja, bahkan yang sangat sensitif kepada saya di dalam pertemuan tersebut. Saudara-saudara, saya berharap ada gereja-gereja semacam itu di Jakarta. Gereja besar harus membantu gereja kecil tanpa harus menjadikannya sebagai cabang. Dan kalau kita bisa saling berbagi satu dengan yang lain, saya percaya seluruh GBI akan maju. Nama Tuhan akan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama.